Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Indonesia. Berjumpa kembali dengan Ibu Sri Eka Handayani, Guru SD Negeri 10 Sapiran, di kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 5. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, menyajikan informasi tentang benda-benda di sekitar. Kedua, sikap yang harus dijaga saat musyawarah. Tiga, kesetaraan satuan panjang baku. Menyajikan informasi tentang benda-benda di sekitar. Anak-anak Ibu bisa melihat informasi tentang benda-benda di sekitar dapat diperoleh dari teks yang kita baca. Kita dapat mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi yang kita inginkan atau informasi yang ingin kita ketahui dari teks. Setelah itu, ketika kita dapat menyajikan informasi tersebut dalam bentuk bagan, kita juga dapat informasi-informasi tersebut disajikan dalam bentuk bagan. Benda dari logam, kaca, dan karet. Benda dari logam. Logam diperoleh dengan cara ditambang atau digali dari dalam tanah. Logam memiliki sifat keras, kuat, penghantar panas yang baik, tidak menyerap air, dan dapat ditempa. Bahan yang termasuk logam antara lain besi, baja, tembaga, aluminium, dan emas. Logam bisa dimanfaatkan untuk membuat tiang bangunan karena sifatnya kuat. Misalnya, besi dan baja. Logam biasanya digunakan untuk peralatan masak karena sifatnya mudah menghantarkan panas. Misalnya, aluminium. Aluminium dimanfaatkan untuk membuat panci, wajan, dan teko. Ini contohnya teko yang terbuat dari logam, mungkin dari aluminium dan lain-lain. Selanjutnya, benda dari kaca. Kaca dibuat dari bahan baku pasir kaca atau pasir silika. Kaca memiliki sifat kedap air, tembus cahaya, dan mudah pecah. Kaca digunakan untuk membuat peralatan rumah tangga seperti piring, gelas, dan mangkuk. Kaca juga digunakan untuk membuat jendela, pintu, akuarium. Ini seperti gambar akuarium ya, Nak. Benda dari karet. Yang nomor 3 ini salah Ibu buat angkanya ini. Karet terbuat dari lateks, yaitu getah pohon karet. Getah karet diolah menjadi karet yang siap dipakai untuk membuat suatu benda. Karet memiliki sifat lentur, kuat, tidak menghantarkan panas. Karet digunakan untuk membuat alas kaki seperti sandal dan sepatu. Karet juga digunakan untuk bahan pembuatan ban dan bola. Contoh bagan. Tadi kita menceritakan benda ada di logam, kaca, dan karet. Pengelompokan benda logam. Contohnya misalkan dari logam itu kita tadi mencontohkan contoh bendanya ada teko, wajan, dan lain-lain. Dari kaca, akuarium, cermin, dan lain-lain. Karet ada ban, ada bola, dan lain-lain. Itu ada contoh bagannya. Lupa subscribe, like, share. Sikap yang harus dijaga saat bermusyawarah. Sikap yang harus dijaga saat bermusyawarah, anak-anak Ibu perhatikan teks ini. Kita sudah mempelajari bahwa sila keempat Pancasila bermakna setiap warga berhak menyampaikan pendapat dalam musyawarah. Saat menyampaikan pendapat, sebaiknya kita melakukan dengan sikap yang santun. Saat orang lain berpendapat,
kita sebaiknya mendengarkan dengan seksama dan menghargainya. Menghargai pendapat orang lain merupakan kewajiban setiap anggota dalam musyawarah tersebut. Jika salah satu anggota tidak menghargai pendapat orang lain, maka dapat menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Perpecahan dan permusuhan dapat menghambat kelancaran jalannya musyawarah. Hasil musyawarah ini merupakan keputusan terbaik yang disepakati bersama. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota musyawarah untuk memberikan pendapatnya sebelum mengambil keputusan. Jika pendapat kita tidak digunakan dalam mengambil keputusan, kita harus menerima dengan lapang dada. Jadi anak-anak, jika ada musyawarah, pendapat kita tidak diterima, kita jangan marah. Kita harus berlapang dada. Dan kita juga harus melaksanakan hasil keputusan dari musyawarah. Jangan kita berpikiran, kan pendapatku bukan itu. Pendapatku berbeda, aku tidak akan mau menjalankan hasil dari musyawarah itu, tidak boleh. Karena apapun, misalkan jika usulan kita tidak diterima, maka terimalah dengan lapang dada dan sabar, dan kita harus melaksanakan keputusan yang telah dibuat di dalam musyawarah. Selanjutnya, kesetaraan satuan panjang baku. Kesetaraan satuan panjang baku, kita sudah mempelajari cara melakukan pengukuran panjang benda dengan satuan baku. Hasil pengukuran panjang tersebut dapat dinyatakan dengan satuan baku meter dan sentimeter. Meter atau M, sentimeter, cm. Kita bisa melihat M dan cm. Masih ada beberapa satuan baku lainnya seperti milimeter. Satuan baku yang dapat dinyatakan dalam satuan baku lain diperhatikan antara panjang benda. Jadi kita akan mempelajari satuannya, satuan baku ada meter, ada sentimeter, ada milimeter. 1 meter sama dengan 100 cm, sama dengan 1000 mm. Jadi 100 cm, 1000 mm. 1 meter, 100 cm. 1000 mm, 1 meter. 2 meter, 200 cm. 200 cm, 2000 mm. 2000 mm, 200 cm. 2000 mm, 2 meter. Jadi anak-anak ibu, mungkin itu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kerjakan soal, tetap semangat walau kita masih dalam keadaan pandemi. Anak-anak, silakan baca buku temanya, perhatikan lagi, dengar lagi video ini. Sekian dari Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share.